Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, perkenalkan nama saya Noval Adila Putra. Noval. Ya. Noval udah makan malam? Noval. Oh, Noval. Ya. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana memiliki keseimbangan antara sikap aku tidak apa-apa dan mengakui masalah atau kesulitan yang dihadapi? Bentar. Pelan-pelan. Tarik nafas dulu ya. Siap. Bagaimana Memiliki keseimbangan antara sikap aku tidak apa-apa dan enak nadanya ya. Enak. Bagus. Antara sikap aku tidak apa-apa dengan mengakui masalah atau kesulitan yang dihadapi bagi pelajar. Bentar bagi Pelajar. Oh, Nova masih pelajar. Pelajar. Oh, kelas berapa? Kelas 10. 10, 6, 7, 8, 9. Satu SMA. kelas 1 SMA ya. Kelas 3 ya? Satu Satu SMA. Iya. Ketahuan dalam Hebat, SMA. Noval hebat. masih sekolah, Masya Mas Allah. siapa tadi namanya? Noval. Mas Noval hebat ya. Kelas 1 SMA udah ngaji. Luar Ih, biasa. keren, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mas Noval. Gimana cara menyeimbangkan antara aku tidak apa-apa dengan Mengakui masalah atau kesulitan yang dihadapi bagi pelajar. kesulitan pelajar, Ustadz. mengakui masalah? Mengakui Iya. kesulitan. Kesulitan sebagai pelajar. Kebenaran saya agak kesulitan memahami. Enggak, Ustadz sama kita pengen tanya kira-kira nih masalah paling gede seorang pelajar itu apa? Contoh Kira-kira masalahnya contohnya. apa, Noval? Realnya apa misalnya? Contoh masalahnya apa? Masalahnya seperti Sepertinya Anda tidak punya masa. Iya. Kelas 1 SMA nih kayaknya. SMA, pelajaran Mungkin matematika masalahnya mungkin? tentang Iya. misalnya Pelajaran matematika, Ustadz. Ustadz pasti bisa bantu. Ini matematika, kimia ya ke saya. Ya. Fisika ya. Tuh, Ya. Ustadz. MIPA. Tolong doakan, Ustadz, doakan. Biar mudah. Oke, gitu. udah paham. Ya. Gitu. Lanjut, Atau Noval. ada lagi mau diungkapkan nggak? Selain pelajaran apa gitu? Masalah hati atau apa? Jauh Nggak, ya. Gak ada, dia masalah hati gak ada. Dia orangnya Hanif. Masya Allah. Iya. Masalahnya, masalahnya mungkin pelajaran atau kayak apa ya, masalah pelajar teh. PR-nya banyak Ustaz. Selain pelajaran apa PR ya? PR-nya banyak. Kelas 1 SMA ya. Iya. Seumuran sama anak Jadi maksudnya? gimana menyeimbangkan antara berdamai dengan PR dengan mengerjakan PR gitu ya? ya betul. Betul. Enak. Sama mungkin jadwal OSIS. Jadwal. Jadi kalau ada PR, Iya. dikasih PR nih sama guru nih. Ya. Aku harus berdamai, ini PR. Ini paling pelik loh masalahnya, Ustaz. Berat banget ini. Bantu, Aku Ustaz. sampai harus bangun. Oke, Noval menghibur banget. Oke, ada pertanyaan lagi, Noval? Ada nggak, Noval? Bagaimana cara menemukan titik tengahnya? Titik tengah. Median. Matematika Ustaz. Menemukan titik tengah. Titik tengah. Median. Oh, Rumus memang maksudnya rumus. betul. Rumus. Ini Ustaz Hanan bukan Jerome Pauline. bagaimana menemukan titik tengah? tengah. Boleh. Boleh. Bentar, saya mau tanya, di sini ada guru nggak sih? Tolong Guru dijawab. SMA ada guru SMA? Ada. Guru SMA? Nanti dijawab sama guru aja. Gimana caranya menemukan titik Tengah. Oke, lanjut. Apalagi? Udah. Uang saku aman. Aman. Aman ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk buat tangan Noval. dong. Luar biasa. Makasih ya. Ini Noval luar biasa, Masya Allah. Maaf ya kamu nih, aku kayaknya nggak bisa jawab deh. Ustaz kasihan, Ustaz. Ini pertanyaan pertama di sharing time yang aku nggak bisa jawab. Udah nanya. Karena aku agak kurang ngerti. Coba kamu nih ulang, gimana kira-kira? Bagaimana cara menemukan titik tengah? Dan juga menyeimbangkan antara kita harus kencana Menemukan titik tengah. dengan masalah matematika, fisika, kimia. Tolonglah Ustaz. Itu buat pelajar pelik loh Ustaz. Kita tuh nggak bisa tidur loh.
Gini aja deh, saya maaf ya mungkin gak nyambung ya jawabannya. Saya cuma mau ngasih sebuah life hacks yang pernah diajarin sama dosen saya, profesor saya di Al-Azhar. Jadi setiap kita ngerjain ujian, kan ujian itu sebuah kenyataan kan? Pas dikasih kertas ujian, aku harus berdamai nih dengan... Ini pertanyaannya susah sekali, jadi kita harus berdamai, harus menerima gitu kan. Nah, ada satu life hacks yang dikasih sama profesor di Al-Azhar kalau lagi ngerjain tugas-tugas yang berat. Beliau bilang gini, abnai, wahai anak-anakku. Di sana profesor kalau manggil mahasiswa bukan mahasiswa atau apa enggak, manggilnya anakku. Karena mereka nganggap kita kayak anak. Bahkan kita saking humble-nya profesor di Al-Azhar itu ya. Kita kalau berangkat ke kampus kan naik bus kan. Itu tuh kalau kita naik bus, satu bus sama profesor sendiri. Jadi profesor profesor naik bus juga gitu. Dan hebatnya budaya di sana menghargai ulama ya. Kalau kita naik bus udah duduk kan semua, pagi-pagi kan penuh semua tuh bus. Begitu profesor naik, itu satu bus berdiri semua. Semuanya pada berdiri, profesor boleh milih mau duduk di mana. Itu menghargai ulama. Itu budaya pagi yang saya selalu ngeliat pagi-pagi itu kayak gitu banget. Semuanya pada berdiri di bus, profesornya tinggal lihat, pasti dia milih yang paling dekat dengan dia kan. Dia duduk di situ, baru yang lain pada diam. Duduk semuanya. Nah sampai di kampus profesor bilang gini, abnai, wahai anak-anakku. Kalau kalian merasa sulit untuk menjawab pertanyaan di kertas itu, simpan dulu pulpen kalian, simpan kertasnya, cobalah kalian istighfar. Kenapa? Tidaklah seseorang lupa kecuali karena dosa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, kata Nabi Musa. Kata muridnya Nabi Musa ketika mau cari Nabi Khidir kan. Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan yang membuat aku lupa. Dan syaitan itu masuk lewat pintu dosa. Sehingga kata beliau, kalau kalian lupa, tapi dengan syarat udah belajar ya. Kalau belum belajar lupa ya berarti ya gak bisa. Syaratnya belajar dulu. Kalau kalian belajar, tapi kalian kayak lupa, nih gimana ya menjawabnya? Maka simpan dulu kertasnya, pulpennya, istighfar. Karena tidak ada yang membuat kalian lupa kecuali dosa. Satu. Kan Imam Asy-Syafi'i juga pernah gitu kan? Ngadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya yang beberapa hari ini agak lupa. Tapi saya nggak bisa ngebayangin lupanya Imam Syafi'i. Karena beliau kan orangnya memorinya cerdas banget ya. Beliau kalau baca buku, itu sebelah ditutup, sebelah dibaca. Kenapa? Kalau nggak ditutup, nggak sengaja kehafal. Kalau kita udah dibuka, nggak sengaja lupa. Kalau ini nggak sengaja kehafal, kalau kita nggak sengaja lupa. Emang tabiatnya lupa, kalau beliau tabiatnya hafal. Nah ternyata nasihat gurunya Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya tidak diberikan kepada pendosa. Ternyata penyebab lupa itu dosa. Satu, istighfar. Kedua, setelah kalian beristighfar, cobalah kalian sholawat kepada Nabi. Jadi kita duduk, ternyata yang lupa bukan saya doang. Itu satu ruangan lupa semua itu. Semuanya pada duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya ada yang langsung gini, ada yang masih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa gitu? Orang dia nggak belajar. Apa yang mau diingat dia? Jadi ini saya dapat life hacks ini saya pakai dalam kehidupan saya sekarang. Kalau lupa sesuatu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau lupa sesuatu, astagfirullahalazim. Saya nggak tahu ini nyambung apa enggak. Mudah-mudahan buat Noval ini bisa menjadi sebuah insight yang Noval dengan itu nanti bisa selain berdamai tahu juga gimana ngejalanin ujiannya. Dengan syarat Noval sudah belajar. Maka minta sama Allah untuk diingatkan. Gitu nggak sih Kak Buni? Titik tengah Ustaz. Titik tengah. Oh, saya ngerti sekarang. Mungkin titik tengah itu artinya keseimbangan ya. Biar balance. Antara jangan sampai kita kayak cuman berdamai tapi nggak mau ngejalanin ya. Atau ngejalanin tapi nggak berdamai ya. Sebetulnya yang benar itu bukan titik tengah, proporsional. Jadi dalam Islam ada sebuah konsep namanya wasatiyah. Wasatiyah itu bukan pertengahan, tapi proporsional. Bahasa lain dari wasatiyah itu adil. Adil itu bukan sama, adil itu proporsional. Adil bukan sama, adil proporsional. Jadi memberikan haknya masing-masing. Maka Noval
Keren banget pertanyaan Noval. Itu pasti lahir dari sebuah mindset yang luar biasa ya. Noval kalau pengen wasatiyah, pengen adil, pengen proporsional, bukan berada di tengah, tetapi menentukan prioritas. Apa prioritas sekarang Noval? Prioritas saya sekarang adalah belajar. Maka fokus belajar. Apa prioritas Noval sekarang? Oh, ngerjain PR. Ya udah ngerjain PR. Jangan sampai Noval bingung menentukan prioritas. Besok mau ujian, malamnya main game online. Kan berarti nggak menentukan prioritas. Bukan nggak boleh, mungkin untuk sekedar self reward, entertain, oke lah sesekali ya. Tapi kalau misalnya malam ujian malah ngegame, apalagi main judi online, na'udzubillah min dzalik, ini malah jadi kayak nggak tahu prioritasnya. Atau kayak mau belajar, mana ini pengalaman ngafal Quran ya. Ngafal Quran itu, kalau kita nggak cerdas-cerdas memanage tentang cara menghafal dan mengulang, itu hafalannya susah banget loh. Maka kita harus menentukan prioritas. Dan adil bukan berarti ngafal 3 ayat, ngulang 3 ayat, nggak gitu, proporsional. Hafal 1 halaman, ngulang 1 juz. Bukan ngafalnya 3 lembar, ngulangnya cuma setengah juz. Itu tidak proporsional. Jadi proporsional itu hafal 1 halaman, ngulang 1 juz. Hafal 1 halaman, ngulang 2 juz. Murojaah itu, ngulang itu harus lebih banyak daripada menambah hafalan. Jadi jangan terpancing untuk ngejar harus cepat khatam, bukan. Tapi seberapa mungkin hafalannya. Maka begitu juga dalam belajar. Jadi tentukan prioritas, berikan porsi yang tepat. Insya Allah Noval ada di titik tengah tadi. Tapi bahasa yang lebih tepatnya adalah ada di dalam keseimbangan. Allahu a'lam.